Open my eyes, let me see.
Shalom Jemaat GEI Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah hari ini memperingati Hari Anak. Kita bersyukur untuk setiap anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam keluarga kita. Terlebih lagi, kita bersyukur karena kita semua adalah anak-anak Allah. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah hari ini. Ibadah pada hari ini dilandaskan pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta Tuhan yang memelihara ciptaannya sekarang ini sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita telah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Mari kita memasyurkan dan memuji Allah kita, sebab Dia telah menjadikan kita anak-anaknya, serta memberikan jaminan mulia bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kita mau taat sepenuhnya dengan Tuhan. Mari kita katakan, aku mau taat sepenuhnya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Dengan apa kami bisa membalas kebaikan Tuhan? Selain hanya hati kami bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dialah Allah yang setia di dalam hidup
Bapa yang mulia. Kasih-Nya begitu besar bagi setiap kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami bersyukur buat keberadaan kami sampai hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan dan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Tapi kami melihat siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas. Kami banyak sekali melakukan pelanggaran. Untuk itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Satu karya yang kami tidak bisa gantikan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh tetap terus bersuka cita. Kami boleh tetap terus menyenangkan hati Tuhan melalui setiap apapun yang kami lakukan. Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah hari ini. Kami juga memperingati hari anak. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur juga buat setiap anak-anak yang Tuhan sudah hadirkan, yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang memberkati masa depan anak-anak kami. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, semakin menghormati Engkau, bahkan menghormati orang tuanya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga membawa setiap pergumulan kami. Pergumulan bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan sendiri yang melawat. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu ada bagi bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Dan setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami tidak mau Tuhan kehilangan sukacita. Karena kami mengalami pergumulan ini ya Tuhan. Kami mau tetap terus bersukacita di dalam kebaktian ini. Dan biarlah iman kami
boleh tetap terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Seperti yang tertulis di dalam bacaan bertanggapan kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bersama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bersyukur karena kita memiliki Bapa yang baik. Bapa yang selalu memberikan yang kita perlukan. Bapa yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Karena Dialah Bapa yang kekal. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dia memberi yang kita pinta. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari setiap kita menyatakan iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di berbagai abad dan tempat. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Allah Bapa memberiku keluarga. Mereka mengajarku firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hanya terbesar bagiku adalah keluarga-Mu. Terima kasih Allah Bapa memberiku keluarga. Mereka mengajarku firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Banyak keluarga di dunia, besar atau kecil, Engkau ciptakan semua tanpa satu pun sama. Terima kasihku padamu, sediakan yang ku perlu. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Mengasihi dan menjaga, ajarku yang benar. Engkau tempatkan diriku dalam keluargaku. Keluargaku Siapkan bagiku. Terima kasih Allah Bapa memberi keluarga. Mereka mengajarkan firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Terima kasih Allah Bapa memberiku keluarga. Mereka mengajarku firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hanya terbesar bagiku
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat selalu dan doa saya Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara setiap anggota keluarga. Minggu ini adalah khusus Minggu Anak dan kita bersama-sama akan membahas satu topik yaitu tentang anak. Oke, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat minggu ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami satu kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa Tuhan supaya kami siapkan hati kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga kami betul-betul bukan tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi Tuhan bekerja dalam hidup kami. Apa yang kami dengar kami hidupi. Dan biarlah firman Tuhan berbicara kepada masing-masing pribadi kami. Tuhan pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada para calon orang tua yang akan memiliki seorang anak dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang Anda harapkan ketika Anda memiliki seorang anak? Apa yang Anda harapkan? Ternyata jawaban yang diberikan adalah sebagai berikut. Secara fisik, mereka mengharapkan begini. Mereka ingin sekali memiliki anak yang katanya cakep atau cantik. Dan kalau bisa, mereka mengatakan berkulit putih. Oh, hitam juga nggak masalah sih. Yang penting hitam manis. Hidung mancung. Dan kalau bisa ada lesung pipit. Dan ternyata banyak lagi hal fisik yang dijabarkan oleh calon orang tua tersebut. Tapi ada lagi harapan lain, yaitu mereka ingin anaknya menjadi anak yang apa saudara? Terhebat, tersukses, terkaya, terpintar, terpandang, dan lainnya yang tentu saja yang baik, ya bukan yang negatif. Yang dengan kata lain, mereka ingin sekali anaknya itu sesukses dan sehebat mungkin. Saudara, saya rasa sebagian besar kita sebagai orang tua mengharapkan hal yang demikian bukan terhadap anak-anak kita. Setiap orang tua punya harapan dan keinginan tertentu untuk anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang ingin memaksakan anaknya sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan. Oke, sekarang mari kita melihat dari sisi lain, yaitu dari sudut pandang firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan atau harapkan ketika menghadirkan seorang anak dalam sebuah keluarga? Pernahkah saudara memikirkan hal tersebut? Seringkali konsep kita memiliki seorang anak adalah ya, karena menggenapi perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berkata beranak cuculah. Karena Tuhan memerintahkan beranak cuculah, ya kita harus memiliki anak dong. Tetapi pertanyaannya, apakah stop cuma sampai di sana? Oke, kalau kita selidiki firman Tuhan dengan baik, Tuhan tidak stop hanya sampai perintah beranak cucu atau sekedar memiliki seorang anak. Ada pemahaman yang harus dimengerti tentang kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga Kristen. Dan bagaimana orang tua berperan dalam kehidupan anak-anaknya. Nah saudara, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 ini memberikan satu gambaran yang begitu baik akan hal tersebut. Oke, mari kita mulai dengan ayat 3 ya. Ayat 3 mengajarkan demikian. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan.
Anak-anak milik pusaka Tuhan. Ini berarti anak adalah milik Tuhan. Nah, kata pusaka yang berarti warisan memperkuat hak kepemilikannya adalah Tuhan dan diwariskan kepada orang tua. Orang tua bukanlah pemilik sesungguhnya meskipun orang tua yang melahirkan. Tetapi atas izin Tuhan maka anak itu hadir dalam keluarga kita. Tuhanlah yang menghadirkan anak tersebut, bukan? Nah, saudara, apa yang mau firman Tuhan ajarkan ketika dikatakan anak adalah milik Tuhan? Ada dua hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, jika anak adalah milik Tuhan, maka orang tua dipercaya Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Jadi, Tuhan menitipkan seorang anak kepada orang tua. Tuhan menitipkan seorang anak kepada orang tua bukan kepada babysitter atau kepada mbak atau kepada pembantu. Boleh-boleh saja saudara kita meng-hire seorang babysitter atau seorang pembantu di dalam membantu kita mengurus anak-anak kita. Tetapi tugas mendidik adalah orang tua, bukan mereka, bukan babysitter, bukan pembantu. Mereka hanya membantu kita mengasuh. Tapi orang tua tetap yang berperan utama dalam mendidik, bukan yang lainnya. Dan ini yang Tuhan sudah rancangkan. Jangan sampai kita terjebak dalam arus zaman yang mengarahkan kita ketika kita memiliki seorang anak, kemudian kita lepas tangan dan serahkan sepenuhnya kepada seorang babysitter, seorang pembantu atau seorang mbak. Tidak seperti itu. Tuhan percayakan kepada orang tua. Miliknya ini dipercayakan kepada orang tua untuk dididik dan diasuh dengan baik. Kedua, saudara, ketika dikatakan pemiliknya adalah Tuhan, maka dalam membesarkan anak, orang tua harus memikirkan demikian. Mereka akan membesarkan anak sesuai dengan kemauan pemiliknya. Pemiliknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan inginkan ketika dia menghadirkan seorang anak dalam sebuah keluarga kita? Apa yang Tuhan inginkan? Kita harus memikirkan hal tersebut. Kalau sampai Tuhan mempercayakan seorang anak dalam hidup saya, dalam keluarga saya, apa yang Tuhan inginkan? Saudara, mari kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4-7. Di situ kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4-7 mengatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, Ulangan 6 ayat 4-7 ini diberikan dalam konteks Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel, khususnya bangsa Israel yang berkeluarga, dan khususnya para ayah. Kenapa para ayah? Karena mereka adalah imam di dalam keluarga. Kemudian Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan perintah ini kepada bangsa Israel. Yaitu apa? Mereka harus mengasihi Tuhan dan kemudian mereka harus dan wajib mengajarkan juga kepada anak-anaknya untuk mengasihi Tuhan. Kata dengarlah dalam Ulangan 6 ayat 4, bahasa Ibrani adalah Shema. Shema itu bukan hanya saya tahu, bukan sekedar saya tahu, tetapi ditaati dan dikerjakan. Shema itu seperti suatu pengakuan iman bagi bangsa Israel. Tuhan itu Esa, satu-satunya Tuhan yang terutama di dalam hidup kita, dan kasihilah Tuhan Allahmu. Wow, saudara, itu yang Tuhan perintahkan yang pertama-tama
bagi bangsa Israel untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Dan Shema ini biasanya diucapkan, dikumandangkan dalam ibadah di sinagoge, bait Allah, dan juga dibacakan setiap hari. Bisa 2 kali sehari diucapkan oleh bangsa Israel yang saleh di dalam doa mereka. Dan sampai saat ini, hari ini, orang-orang Israel yang ortodok, mereka masih mengucapkan Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tuhan itu esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan doa ini adalah doa yang pertama diajarkan kepada anak-anak. Shema juga doa yang diucapkan pada waktu ada sukacita. Dan ketika juga diucapkan ketika menghadapi satu masalah yang sulit. Tetap mengasihi Tuhan dalam situasi yang sulit apapun. Dan diucapkan juga ketika seseorang akan meninggal, dia akan ucapkan Shema itu. Dan dengan mengucapkan Shema itu, mereka seperti mengikrarkan iman mereka dan sekaligus mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang menjadi pusat dalam hidup mereka. Dan mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka dan yang terutama mengasihi Tuhan. Saudara, Shema ini serius ditanamkan di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga keturunannya seperti itu. Ditanamkan. Jadi saudara, ketika Tuhan menghadirkan seorang anak dalam sebuah keluarga, bukan sekedar memiliki seorang anak, bukan sekedar beranak cucu saja, tetapi yang Tuhan inginkan adalah supaya keturunan kita, anak-anak kita yang Tuhan berikan itu mengasihi Tuhan. Saudara, kita pikir kita punya anak, kita ingin anak kita ya meneruskan usaha kita, ya kemudian ya meneruskan apalagi ya marga kita. Dan mungkin kita harapkan mereka memiliki gelar yang tinggi dan sukses secara ekonomi. Oke-oke saja saudara. Tetapi bukan sekedar itu. Karena yang Tuhan inginkan pertama-tama adalah anak-anak itu adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan yang berarti menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup mereka. Dan hidup di dalam kebenarannya. Saudara, inilah yang harus serius diperhatikan oleh orang tua. Karena tugas ini pertama kali diberikan kepada orang tua untuk mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Oke, mari kita melanjutkan di dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4 ini saudara memberikan satu gambar yang jelas sekali akan peran orang tua dalam kehidupan anak-anaknya untuk membawa anak-anaknya mengasihi Tuhan. Saudara, Mazmur 127 ayat 4 memberikan satu ilustrasi yang baik, yaitu ilustrasi memanah. Memanah, saudara. Saya tidak pandai memanah, tetapi saudara, setidak-tidaknya waktu kita berbicara tentang memanah, ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan. Hari ini saya bawa panah, saudara. Ya. Saudara, di dalam memanah itu, di dalam memanah, yang jelas adalah ada pemanah. Ya, ada pemanahnya. Kemudian ada busur, saudara, busur. Busur ini, ya. Dan juga ada anak panah, saudara. Ada 3 hal ini. Ada pemanah, ada kemudian busur, dan juga ada anak panah. Nah saudara, seorang pemanah dia sudah tahu sasaran atau target yang akan dituju. Dia sudah tahu sasaran itu. Dan setiap anak panahnya ini akan diarahkan ke sasaran yang akan dia tuju. Dia akan arahkan itu setiap anak panahnya. Tetapi saudara, untuk mengarahkan anak panahnya, seorang pemanah membutuhkan busur, saudara. Busur yang kokoh, busur yang kuat sebagai apa? Sebagai tempat sandaran atau topangan bagi
anak panah ini, bukan? Lalu saudara, kita lanjut dan kita akan bersama-sama belajar. Apa yang ingin diajarkan melalui ilustrasi memanah ini. Saudara, pemanah itu adalah seorang pahlawan, sang pahlawan. Seorang pemanah itu adalah Tuhan, dia sang pahlawannya, yang sudah memiliki satu target sasaran yang jelas. Nah, anak-anak panah jelas ini melambangkan anak-anak yang akan diarahkan ke sasaran tersebut. Sasaran si pemanah yang Tuhan inginkan mengasihi Tuhan. Saudara, busur yang kokoh ini adalah sebagai sandaran untuk anak panah, supaya anak panah ini, saudara, ya anak panah ini bisa melesat dan mencapai sasarannya. Jadi saudara, busur ini, busur melambangkan orang tua. Seperti busur di tangan sang pemanah, demikianlah orang tua adalah alat di tangan Tuhan untuk membawa anak-anak seperti anak panah ini. Untuk apa? Untuk mencapai sasarannya. Seorang pemanah tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada busur ini. Dia tidak bisa membawa anak panah ini dengan baik mencapai sasarannya kalau tidak ada busur ini. Saudara yang kasih Tuhan, melalui ilustrasi ini, ilustrasi memanah ini, apa yang ingin diajarkan kepada kita? Apa yang firman Tuhan sedang ingin ajarkan kepada kita sebagai orang tua? Yaitu firman Tuhan ingin mengajarkan, orang tua Anda adalah partner Allah. Partner Allah yang memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai sasarannya. Untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Tanpa busur, anak panah tidak akan bisa diarahkan dengan baik. Demikian juga, tanpa peran orang tua akan sulit mengarahkan anak-anak mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Karena itu, orang tua Anda memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap anak-anak kita, khususnya di dalam pertumbuhan kerohanian anak-anak. Saudara, ada banyak survei. Ya, ada banyak survei membuktikan kebenaran firman Tuhan ini. Misalnya salah satu yang dilakukan oleh Mark Holman dalam bukunya Faith Begins at Home. Iman dimulai dari rumah. Yang mengatakan demikian. Saya menerima satu kenyataan, dia mengatakan ya, saya menerima satu kenyataan bahwa orang tua adalah pengaruh utama dalam perkembangan iman anak-anak. Nah, statement ini dia keluarkan setelah dia membuat satu survei tentang siapa sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan kaula muda di gerejanya. Tadinya dia pikir bahwa kaula muda di gereja atau anak-anak di gereja, pengaruh terbesar adalah di lause-lause sekolah minggu, atau di hamba Tuhan youth. Dia pikir itu pengaruh yang terbesar, saudara. Tetapi dia menunggu-nunggu jawaban itu bahwa yang pertama adalah anak-anak akan menjawab bahwa gembalanya lah yang memiliki peran yang terbesar di dalam kehidupannya. Ternyata setelah survei itu diadakan, saudara yang kasih Tuhan, jawabannya adalah, hasilnya adalah dalam survei itu, orang tua menduduki posisi yang teratas, saudara. Dan setelah itu disusul juga ada opa-oma yang memainkan peran dalam kehidupan cucu-cucunya. Saudara, bilangan riset center, satu riset yang diadakan juga di Indonesia untuk konteks jemaat di Indonesia. Di situ dipaparkan juga bagaimana orang tua lah yang tetap memiliki peran yang penting di dalam pertumbuhan kerohanian anak-anak mereka. Jadi, orang tua dalam hal ini, Anda memiliki peran yang sangat besar untuk membawa anak-anak mengasihi Tuhan. Seperti yang memang sudah dirancangkan dan sudah difirmankan di dalam firman Tuhan. Oke, pertanyaannya adalah, apa sih yang harus orang tua lakukan sebagai partner Allah dalam membawa anak-anaknya untuk mencapai sasaran yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi Tuhan.
Saudara, Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda atau lebih tepat seorang anak menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara perhatikan, Amsal 22 ini mengatakan didiklah orang muda. Maka orang tua, karena tugas ini benar-benar diberikan pada orang tua, ditugaskan untuk mengajarkan anak-anaknya untuk hidup menurut jalan yang patut baginya. Apa itu jalan yang patut baginya? Jalan yang patut baginya yang berarti hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak tidak tersesat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang berarti anak-anak mengasihi Tuhan. Karena dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin para orang tua berkata demikian. Hei, bukankah sudah ada sarana Sweety Kids di Gay Hok Im Tong? Sarana pelayanan anak yang setiap minggu mengajarkan anak-anak saya kebenaran firman Tuhan. Bukankah itu sudah cukup? Saudara, saya katakan itu sangat tidak cukup. Memang Sweety Kids merupakan sarana anak-anak belajar firman Tuhan. Tetapi saudara, setelah itu mereka bukan hanya tahu firman Tuhan, mereka harus menghidupinya firman Tuhan tersebut. Mereka harus menghidupi firman Tuhan tersebut. Dan saudara, waktu mereka menghidupi firman tersebut, proses menghidupi firman Tuhan itu tidak terjadi di Sweety Kids, tetapi terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Nah, disinilah orang tua diperlukan perannya. Karena dalam sehari-hari, kesehari-harian hidup anak-anak, orang tualah yang banyak bersama dengan anak-anak. Itulah sebabnya setiap minggu Sweety Kids membagikan lesson plan kepada orang tua dari firman Tuhan yang akan diajarkan kepada anak-anak melalui YouTube. Mengapa? Karena proses menghidupkan firman Tuhan yang sudah ditonton melalui YouTube akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dibantu oleh orang tua. Ya, dibantu orang tua, saudara. Dibantu orang tua yang berarti juga, dengarkan baik-baik, orang tua sendiri harus menghidupi firman Tuhan bersama anak-anak mereka. Dari usia anak-anak, remaja, pemuda, orang tua harus menjadi teladan iman bagi mereka. Teladan iman orang tua akan menjadi satu contoh yang hidup bagi anak-anak untuk bertumbuh dalam mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya. Saudara, itulah yang dimaksudkan dalam Ulangan 6 ayat 7 yang mengatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara perhatikan, waktu dikatakan engkau mengajarkan kepada anak-anakmu, waktu di rumahmu, waktu sedang dalam perjalanan, waktu berbaring, dan waktu engkau bangun. Semua kegiatan ini berbicara dalam konteks di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Jadi mengajarkan anak-anak mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, bukan meminta mereka duduk diam kemudian kita khotbahin mereka, ceramahin mereka, saudara. Tetapi orang tua sendiri harus menghidupinya dan memberikan contoh itu, saudara. Ajarkan anak-anak mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melalui apa, saudara? Melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu akan memberikan satu pembelajaran yang sangat-sangat hidup. Anak bersama dengan orang tua menghidupi kebenaran. Wow, luar biasa, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Saat-saat sekarang ini situasi penyebaran COVID yang semakin banyak, saudara. Ini situasi yang tidak mudah dan tentu saja orang tua juga menghadapi situasi yang sulit. Bisnis kita terganggu. Ditambah lagi anak-anak harus dan masih belajar online sehingga para mami-mami juga harus ekstra membimbing anak-anaknya. Belum lagi ditambah mami-mami yang harus juga membantu pekerjaan suaminya. Saudara, ini benar-benar satu kondisi yang tidak mudah, bukan? Tetapi bukan para ayah atau ibu saja menghadapi kondisi yang tidak mudah ini. Saya percaya anak-anak juga menghadapi masalah demi masalah dengan situasi sekarang ini. Mereka belajar online yang masih begitu lama.
menjenuhkan sekali. Ya. Dan mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman, mengunjungi saudara. Wah, saudara susah, nggak mudah, saudara. Dalam situasi yang tidak mudah ini, saudara, kita harus berpikir demikian. Bagaimana orang tua akan mengajarkan anak-anaknya tentang beriman menghadapi situasi yang tidak mudah. Saudara, begitu mudahnya sikap kita yang kurang tepat seperti marah-marah, makian muncul, sungut-sungut, atau sifat-sifat lainnya yang mulai gampang sekali bermunculan dalam situasi sekarang ini, saudara. Dan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, sifat-sifat yang kurang tepat itu gampang sekali muncul, saudara. Kalau kita terus bersikap negatif, dan anak-anak menyaksikan orang tua mereka seperti itu setiap hari. Permisi tanya, saudara. Teladan apa yang sedang kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai orang tua beriman? Tanpa kita sadari, orang tua sedang mendidik anak-anak untuk menghadapi masalah dengan reaksi-reaksi yang negatif. Padahal seharusnya orang tua memberikan satu contoh iman bagi anak-anak menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Ketika dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang begitu sulit, sebagai orang tua yang beriman, bukankah harusnya kita bisa mengajak anak-anak berdoa, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam situasi yang tidak mudah. Orang tua bisa mengajak anak-anaknya, mari kita hadapi bersama-sama karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan selalu menyertai kita, Allah yang mengatakan dirinya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam situasi yang tidak mudah ini, kita tidak lari dari Tuhan, tapi kita bergantung pada Tuhan dan kita bawa seluruh keluarga kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, menghadapinya bersama. Wow, kalau ini terjadi, saudara, anak-anak dari kecil mereka akan belajar tentang iman yang hidup. Iman yang hidup, yang juga dihidupi oleh orang tua mereka, yang juga akan dihidupi oleh mereka. Dan saudara, ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kerohanian mereka, saudara. Untuk tetap menjadikan Tuhan yang terutama, untuk tetap mengasihi Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Contoh lain, saudara. Ketika anak-anak sedang belajar tentang ketaatan dari lause-lause Sweety Kids. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak menyaksikan orang tua mereka yang setiap hari waktu onsite ke gereja atau sekarang ini mendengarkan firman Tuhan lewat online. Yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi ketika mengendarai mobil atau motor, begitu lampu merah, saudara, kita langsung siap-siap terobos. Aneh sekali, saudara. Kebanyakan orang tuh mengalami yang namanya rabun dekat. Ketika berhadapan dengan rambu-rambu lalu lintas, dia bisa langgar itu. Dilarang parkir, parkir. Dilarang stop, stop, berhenti. Tanda forbidden. Aneh, alam bawah sadar kita langsung mengatakan masuk saja. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terbiasa melanggar, bukan? Ini penyakit kebanyakan para ayah atau ibu ketika berkendaraan. Saudara, mungkin kita mentertawakan diri sendiri dan berkata, tetapi itu kan sudah biasa di negara kita. Pertanyaannya, saudara, apakah yang namanya biasa, tapi kalau melanggar kebenaran firman Tuhan itu dibenarkan? Firman Tuhan mengajarkan tentang ketaatan dan salah satunya bisa diwujudkan dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas yang dibuat pemerintah. Kalau kita langgar terus, bagaimana anak-anak bisa menghidupi firman tentang ketaatan yang sudah diajarkan oleh lause-lause? Karena maaf, semua itu dirusak oleh orang tua. Orang tua tidak melatih mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Maka akan menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Apalagi, saudara, anak-anak berkata demikian. Papiku majelis loh. Papiku penatua loh. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang melanggar
firman Tuhan. Mengapa saya tidak? Ingat saudara, anak tidak pandai mendengarkan Anda, tetapi anak tidak pernah gagal melihat Anda. Kalau papa mama tidak jujur, akan sulit mengajarkan anak-anak tentang kejujuran. Kalau orang tua suka telat, bagaimana bisa mengajarkan anak-anak untuk disiplin waktu? Kalau orang tua berbuat curang di dalam bisnis, nilai apa yang mau diturunkan dari generasi ke generasi? Saudara, bukankah panggilan Tuhan untuk setiap orang percaya supaya kita atau keturunan kita menjadi terang dan garam dunia, menerangi dunia yang gelap ini? Bukan kehadiran kita atau kehadiran anak kita memperkotor dunia ini, tidak. Tapi menerangi dunia ini. Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Bukankah ketika kita ada dan Tuhan hadirkan kita di dunia ini dan menghadirkan anak-anak kita di dunia ini, kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang dan garam dunia? Bukankah itu panggilan kita, saudara? Kita tidak dipanggil untuk menjadi batu sandungan. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan memberikan perintah yang pertama-tama kepada orang tua. Kasihilah Tuhan, ajarkan kepada anak-anakmu. Orang tua mengasihi Tuhan dan mengajarkan pada anak-anaknya dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga saudara, kalau kita bisa melakukan hal tersebut, kita tanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik peristiwa menyenangkan dan tidak menyenangkan. Kita membimbing anak-anak kita di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu engkau di jalan, dalam situasi apapun saudara. Sehingga saya percaya saudara, ketika nanti anak kita akan bertumbuh saudara, mereka akan memiliki profesi yang bermacam-macam. Mereka akan menjadi dokter, mereka akan menjadi pengusaha, mungkin mereka akan menjadi penyiar, mereka akan menjadi pengacara, mereka akan menjadi atlet, dan mereka akan menjadi profesi apapun. Tapi nilai kebenaran sudah ditanamkan di dalam diri mereka, maka mereka adalah orang-orang yang akan mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan melakukan profesi mereka dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, berpegang kebenaran firman Tuhan. Dan mereka akan menjadi terang bagi dunia ini, bukan memperkotor dunia ini. Dan mereka akan menjadi berkat bagi sesama. Dan disitulah mereka akan memuliakan Tuhan. Saudara, disitulah saya rasa kebanggaan Tuhan yang luar biasa terhadap setiap orang tua. Sehingga Mazmur 127 ayat 5a mengatakan, berbahagialah orang tua yang telah membuat tabung panahnya dengan semuanya itu. Berbahagialah engkau orang tua. Berbahagialah engkau menyukakan Tuhan, engkau menjadi orang tua yang bisa dipercaya. Apa yang Tuhan titipkan pada engkau betul-betul bisa menjadi orang yang bisa dipercaya untuk mendidik anakmu mengasihi Tuhan. Engkau berbahagia dan engkau diberkati. Jadi papa mama, mulailah mempertajam anak-anak panamu. Latihlah mereka untuk hidup di dalam kebenaran melalui contoh teladan iman kita. Anak panah yang tajam akan menancap dengan kokoh pada sasarannya. Tidak mudah dilepaskan. Demikian juga anak-anak akan menancap kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah digoyahkan. Jika orang tua memainkan perannya terus-menerus melatih anak-anak dari sejak kecil, remaja, pemuda untuk hidup di dalam kebenaran. Dan melalui contoh teladan iman kita. Itu yang keren saudara. Saya pikir itulah kesuksesan para orang tua yang beriman. Dan itulah seharusnya kebanggaan kita ketika melihat anak-anak bertumbuh di dalam satu kehidupan yang mengasihi Tuhan. Mereka bisa sukses, tetapi mereka menggunakan kesuksesannya itu untuk memuliakan Tuhan. Mereka bisa berhasil dan kita bangga ketika mereka bisa mencapai prestasi tertentu, saudara. Tetapi saudara, ketika mereka bisa mencapai prestasi tertentu itu mereka jahat di mata Tuhan seperti anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Itu bukan kebanggaan kita, saudara. Kebanggaan kita adalah hidup mereka diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi saksi Kristus dan menerangi dunia yang gelap ini. Wow, itu kebanggaan kita di hadapan Tuhan. Dan kita bisa berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saya sudah dipakai menjadi orang tua untuk anak-anak saya. Dan saya bisa membimbing mereka. Dan sekarang saya bisa melihat mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Di dalam setiap kehidupan mereka.
mereka menunjukkan ada Kristus dalam hidup mereka. Saya merasa disitulah kebanggaan kita, sukacita kita di hadapan Tuhan sebagai orang yang beriman di hadapan Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita setiap orang tua menjadi alat di tangannya dalam mendidik, membimbing anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Terlebih lagi, mari kita mulai menjadi teladan iman dan hidupi firman Tuhan bersama-sama dengan anak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami boleh dibukakan satu kebenaran bahwa anak-anak adalah milik-Mu dan Kau percayakan kepada orang tua, bukan kepada yang lain. Dan ketika Engkau percayakan pada kami Tuhan, kami diberikan satu tanggung jawab untuk membimbing mereka untuk menuju satu tujuan yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang tua supaya mereka betul-betul menghidupi firman Tuhan. Mulai saat ini mereka menghidupi nilai kebenaran firman Tuhan dan mereka tanamkan kepada anak-anak mereka dan mereka menjadi satu contoh yang baik. Contoh teladan iman bagi anak-anak mereka. Sehingga kami bisa menghasilkan anak-anak dari generasi ke generasi yang mengasihi Tuhan. Sehingga kami bisa melihat anak-anak kami bukan memperkotor dunia ini Tuhan. Tetapi mereka menjadi teladan dan saksi yang indah. Dan menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, tolong kami sebagai orang tua yang lemah. Berikan kami hikmat pimpinan-Mu. Untuk kami bisa membimbing setiap anak-anak kami dengan baik. Dan saya serahkan setiap keluarga dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak, Tuhan memberkati setiap orang tua. Tuhan menolong setiap orang tua dalam situasi yang tidak mudah ini. Tetap menunjukkan satu teladan iman di dalam keluarga mereka. Khususnya para ayah bisa menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Memimpin keluarganya untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan telah mempercayakan kami menjadi orang tua untuk anak-anak kami. Berkat kemurahan Tuhan, kami boleh menyaksikan anak-anak kami bertambah besar dan makin kuat rohaninya. Kami berharap anak-anak kami cinta Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Dan tentu menjadi pribadi yang mencintai sesama seperti kepada dirinya sendiri. Hai Cici Sansan, Hai Koko Wilson, juga Dede Owen. Kalian adalah anugerah yang luar biasa buat Papi dan Mami. Pesan kami dan harapan kami, kalian teruslah baca Alkitab untuk mengenal Tuhan kita. Dan juga tidak putus berdoa di dalam segala keadaan. Kejarlah pengenalan akan Tuhan selalu seumur hidupmu. Be the best God wants you to be. Jadilah yang terbaik seperti yang Tuhan mau. We love you. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Biarlah Tuhan melawat dan memulihkan serta memberkati seluruh keluarga jemaat GEI Hock Intong. Mari kita nyanyikan pujian Pulihkan Keluarga. Ini saatnya Tuhan kan melawan keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Katakan ini saatnya Tuhan melawat setiap keluarga kita. Ini waktunya pemulihan terjadi. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu.
Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat saudara ikuti melalui online streaming ataupun melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM setiap hari Rabu. Protokol kesehatan 5M belum cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saatnya kita melakukan 6M. Ingatlah selalu untuk memakai masker dan mencuci tangan Anda. Selalu menjaga jarak dimanapun Anda berada dan hindari kerumunan. Dan kurangi mobilitas Anda serta menghindari makan bersama. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari kita tetap waspada terhadap 10 titik lengah rawan COVID-19. Saat menggunakan transportasi umum, tetaplah kenakan masker dan menjaga jarak. Saat berada di pasar tradisional di mana penjual atau pembeli abai terhadap penggunaan masker, tetaplah waspada dan tetap patuhi protokol kesehatan. Di dalam rapat secara tatap muka, pakailah masker Anda untuk menghindari penyebaran virus melalui droplets. Di dalam mall, swalayan, atau restoran, tetaplah memakai masker dan jagalah jarak Anda dengan pengunjung lainnya. Ketika mengunjungi saudara atau teman, mari kita menjaga jarak dan tidak bersentuhan atau bersalaman. Tetaplah kenakan masker Anda saat bersuah foto atau selfie dan berbincang-bincang. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak serta selalu menggunakan masker Anda saat makan atau saat melakukan selfie pada setiap acara pernikahan. Ketika Anda ada di dalam acara kedukaan atau pemakaman, mari menjaga jarak dan tidak bersentuhan atau melakukan kontak fisik lainnya. Tetaplah pakai masker saat berbincang dalam acara makan bersama. Saat Anda berfoto bersama dengan rekan-rekan atau keluarga, tetaplah kenakan masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hindari tempat-tempat yang ramai atau berkerumun, serta selalu pakai masker Anda saat melakukan selfie dan berbincang ketika Anda sedang berolahraga bersama. Apabila Anda membutuhkan info dan bantuan, silakan menghubungi pengurus atau gugus tugas di lokasi masing-masing. Mari kita bersama menjaga dan melindungi diri kita serta orang-orang di sekitar kita dengan mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengingat titik lengah yang rawan akan penyebaran virus COVID-19. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali di G11 News.
Bagaimana dengan buku bacaan di bulan ini? Sudah hampir tamat atau baru mau mulai? Kami berharap Bapak, Ibu, dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja selama masa PPKM ini. Pada bulan Agustus nanti, mari kita coba tingkatkan skill kita di bidang apapun yang kita tekuni. Belajarlah sesuatu yang baru, baik dari mentor, seminar, atau bahkan dari YouTube. Banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Cobalah melakukan shifting. Mulailah melihat suatu keadaan bukan dari masalahnya apa, tapi bagaimana saya bisa jadi berkat bagi Tuhan, keluarga, dan sesama. Tetaplah semangat, lakukan terus protokol kesehatan, jaga terus imun, dan jangan lupa jaga iman kita. Peliharalah hubungan yang dekat dengan Bapa di surga, Pencipta yang tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Tuhan memberkati. G11 to the next level. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa persembahan kita dan doa berkat. Bapa, terima kasih. Hari demi hari yang kami jalani, meskipun kami tahu Tuhan, kadang-kadang ada hal yang kami alami tidak mudah. Tetapi kami Tuhan bersyukur kami tetap boleh memberi persembahan bagi Engkau. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah pemberian kami ini ada satu pemberian yang boleh kami berikan pada Engkau dan Kau pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus sertai, jaga, pimpin setiap jemaat kami. Mungkin mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka, tapi biarlah mereka tetap beriman pada Tuhan dan Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan kami, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa di surga, memberikan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan jemaat dan setiap keluarga untuk mengasihi Tuhan, akan terus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.